ngomongin talk show barengan sama Radio El Gengga karena kita punya informasi yang sangat menarik. Bikin kebimbangan menjadi menghilang. Menghilang udah bukan berkurang lagi loh, menghilang Mitra. Jadi nggak usah ribet-ribet kalau mau pilih kampus untuk putra putri Mitra. Ini ada Unsada yang memang dipersembahkan untuk putra putri Mitra ya. Dan kita langsung aja tak kenal maka kata sayang. Ya kan, biar dalam 1 jam ini kita bisa sayang-sayangan sama yang sudah hadir di studio Radio El Gengga Mitra Siaman Siar. Langsung saja kita sapa-sapa, ada Ibu Devrilina selaku Kepala Biro Humas dan juga Pemasaran dari Unsada ya Bu ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kayak semangat banget ya. Semangat. Warnanya cerah gitu ya lagi hari ini ya. Oke, dan juga di sini tidak sendiri yang pastinya Ibu Lina tidak sendiri ya Bu ya. Dia membawa teman-temannya gitu ya. Ini sudah hadir Bapak Dr. Insinyur Budi Sumartono MT dari Fakultas Teknik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Luar biasa ya. Dan juga di sini ada Dr. Aib Saiful Uyun dari Pasca Sarjana Unsada. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi semuanya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semangatnya nih Pak hari ini Pak. Semangat dong. Luar biasa. Dan yang pasti di sini nggak kalah cantik sama Ibu Lina yang sudah hadir di studio Radio El Gengga, Ibu Santi Manulang SPI MSI dari Fakultas Teknologi Kelautan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Luar biasa. Kayaknya hari ini udah pada semangat banget. Siaman Siar ya untuk barengan sama kita memperkenalkan kampus Unsada untuk semua mitra sejamahan Siar. Jadi nggak usah bimbang lagi. Nanti mau tahu caranya gimana untuk daftar dan lain sebagainya. Jadi kita tak kenal maka kata sayang juga nih. Jadi kita harus berkenalan dulu dengan kampus Unsada. Silakan. Silakan yang mas Pak. Masih nanya juga, ampun deh. Ya, oke. Buat Yang ini kan? Iya. Perkenalan tentang kampus Unsada itu tentang sejarah, akreditas dan lokasi kampus. Oke, silakan ini akan dijelaskan sama Bu Lina nih. Bu Lina. Oke, silakan Bu Lina. Bapak izin mohon maaf lahir dan batin tetap ditunggu di Unsada karena walaupun sudah berlebaran harus tetap memikirkan perkuliahannya. Betul. Ya, seperti adik-adik dan kita ketahui Unsada adalah kampus yang terkeren nih. Nah, itu tetap saya harus mempromosikan Unsada karena kami berdiri sudah 35 tahun yang lalu. Wow. Dan tahun ini kami akan berusia 36 tahun. Nah, Universitas Dharma Persada ini didirikan oleh alumni Jepang, yaitu pada 6 Juli 1986 oleh putra-putri Indonesia yang telah belajar di Jepang dan tergabung dalam organisasi perhimpunan alumni dari Jepang yang disingkat Persada. Jadi, kini Unsada terus menginspirasi dunia akademik dan industri beserta mahasiswa Indonesia dengan budaya monozuhurinya. Nah, kalau letak kita tidak jauh, kita itu di tengah-tengah antara Bekasi dan Jakarta Timur, yaitu di dalam Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan kalau tidak ada pandemi ini, biasanya kita menyediakan transportasi gratis untuk adik-adik yang kuliah di Unsada selama 4 tahun perkuliahan, yaitu dari area Bekasi, GMM dan sekitarnya dan Jakarta Timur. Jadi tetap Unsada karena Unsada begitu banyak memberikan peluang-peluang beasiswa dengan segala macam peralatannya, perlengkapannya, UKM-nya, dosen-dosen yang canggih, yang begitu dapat diandalkan dari alumni Jepangnya, dan tempatnya strategis yang terutama adik-adik yang bebas narkoba, bebas banjir, bebas tawuran, dan kampusnya hijau banget. Betul, karena kalau Jalan Malaka di sini ke Pondok Kelapa pernah lewat. Dekat rumah Ibu Lina. Ya, jadi pas tahu sama Unsada udah tahu nih kayak letaknya di mana nih. Oke. Tapi kalau ngomongin soal keunggulan pastinya banyak dong dari kampus. Banyak banget. Apa aja sih keunggulan dari Keunggulan Unsada? pertama adalah beasiswa ya. Beasiswa kita bekerjasama dengan 11 konsorsium universitas negeri di Jepang, dan tentu saja kita nanti akan disampaikan oleh bapak-bapak perwakilan dari Fakultas Teknik yang begitu banyak memberikan bantuannya di fakultas-fakultas
fakultas masing-masing. Namun secara keseluruhan beasiswa kita ada beasiswa bidik misi yang dulu, sekarang Indonesia Pintar KIP-nya. Kemudian ada jalan-jalan ke Jepang gratis adik-adik semuanya. Tapi dengan syarat harus memiliki nilai-nilai bagus di semester 1 sampai dengan semester 3. Kemudian beasiswa full 100% apabila adik sekarang memiliki nilai-nilai yang baik itu dari rapot semester 1 hingga semester 6 sekitar 8,5 rata-rata. Ya, di semuanya ada untuk SMA. Dan untuk SMK itu 9 rata-ratanya. 9 rata-ratanya. Ya, banyak lagi beasiswa ketika adik-adik sudah masuk di UNSADA, banyak kerjasama yang kita tawarkan dari kerjasama dalam dan luar negeri, tentu saja ke Jepang-Jepangannya. Gitu. Ya. Memang di sini untuk keunggulannya ini terlihat banget lah ya, nggak usah pakai ditanya-tanya lagi. Kalau mau daftar di UNSADA ini seperti apa caranya? Nah, adik-adik tentu sudah tidak gaptek lagi dengan medsos kita ya, karena banyak kerja bisa lihat di website kita, di Unsada, di Instagram kita unsada.official, Universitas Dharma Persada dan Unsada officialnya di Twitternya, ada PMB BPH Unsadanya, Pusat Informasi Universitas Dharma Persada, dan di websitenya www.unsada.ac.id. Jadi kayaknya kalau lebih lengkap langsung aja ke web lah ya, Mitra Sejawat. Kalau web kan lebih lengkap ya Bu ya. Fasilitas di situ tinggal diklik, mau dosennya mau lihat yang kayak gimana tinggal diklik. Ada semuanya. Ada semuanya. Ya, yang udah kecil lagi kita native-nya langsung didatangkan dari Jepang. Gak daftar di Unsada. Balik lagi kepoin tuh websitenya ya di www.unsada.ac.id. Tempat makan bagi mahasiswanya, dan itu real waktu kami bekerja sama dengan UTS itu. Ya. Selain itu juga ada pertukaran mahasiswa ya, dan dari mahasiswa teknik atau mungkin dari mahasiswa kelautan atau yang lain ke Jepang. Selain itu juga kita kan kerjasama dengan universitas yang ada di Jepang ya, seperti kayak Hiroshima University, kayak Tokusoku University, terus kayak TU University, sehingga ada beberapa dosen fakultas teknik juga mungkin di fakultas kelautan itu ambil S2, beasiswa S2 dan S3, dan kebetulan ini kemarin diambil oleh mahasiswa teknik mesin dan mungkin berikutnya di industri SSC Formasi. Ini sangat luar biasa ya, sampai bahkan bisa mengambil pendidikan yang lebih lanjut di universitas luar negeri gitu ya. Ini kesempatan yang sangat bagus Mitra Zaman Siar. Apalagi kalau Mitra memang anaknya memiliki cita-cita pendidikannya cuma hanya S1, bisa ke S2 dan juga S3 Mitra Zaman Siar. Jadi langsung aja Mitra kepoin websitenya di www.unsada.ac.id, atau juga bisa follow di Instagramnya ya Mitra Zaman Siar. Ya, silahkan aja, klik aja Unsada, nanti itu akan keluar ya di Instagram, langsung di follow, terus dikepoin, terus daftar, jangan lupa ya. Satu nih Pak Budi untuk informasinya berhubungan dengan Fakultas Teknik ya. Apa masih ada yang mau diinformasikan? Silahkan Pak Budi. Ya, satu lagi tadi kan pilot projectnya itu teknik industri dan mesin dengan OTS, dan rencana selanjutnya itu tentang IT, mungkin kerjasamanya dengan prodi teknik informasi dan sistem informasi. Itu sudah dicanangkan oleh kemarin waktu berbincang-bincang dengan Yayasan Pak IDI, dia juga akan mengarahkan ke sana. Dan kebetulan juga teknik informasi ini suatu tuntutan di bidang ini, tuntutan masa depan dengan era digital ini, dan Jepang kelihatannya unggul dalam hal ini. Jadi mungkin akan mengarah ke sana. Betul banget. Memang Mitra Zaman Siar, kalau kita ngomongin soal teknologi, memang salah satunya negara yang memang selalu dieluk-elukan yang dan juga berkembang itu adalah negara Jepang. Jadi memang sekali lagi nggak usah ragu-ragu, langsung aja daftarkan putra-putri Mitra di Unsada. Langsung aja diklik di www.unsada.ac.id ya. Dan sekarang kita akan langsung meluncur nih Mitra Zaman. Satu untuk Pak Budi, informasinya Pak Budi sangat bermanfaat. Ya, kita lanjut lagi nih langsung ke Ibu Santi. Ini Ibu Santi dia udah mau sabar nih. Wajahnya tuh ngeliatin dia terus. Jadi tegang tenang aja Bu, kita buat ini menyenangkan. Usaha ini lebih tegang daripada
pada ngajar. Aduh, yang Ketahuan ya. padahal enggak juga ya lintas Jawa. Padahal kita enggak lagi sidang kok. Oke, Bu Santi ini sebenarnya mau nanya nih, itu sebelum kita ngomong lebih lanjut, sebenarnya Fakultas Teknologi Kelautan itu kita mau belajar tentang apa sih, berenang di laut atau seperti apa sih sebenarnya? Terima kasih Mbak. Jadi kebanyakan orang kalau dengar Fakultas Teknologi Kelautan kayaknya ada identik dengan pelayaran gitu ya. Melaut, kemudian harus bisa nyelam, harus bisa berenang. Oh, ini jauh sekali dari itu. Jadi kita adalah fakultas yang berbicara tentang mendesain kapal, baik dari segi bentuk kapalnya maupun sistem-sistem yang ada di dalam kapal itu sendiri. Gitu. Kira-kira seperti itu deh gambarannya Fakultas Teknologi Kelautan. Oke, jadi ini lebih ke kapalnya ya? Iya. Kapal pesiar ataupun kapal yang berhubungan dengan yang berada di laut gitu kan? Iya betul. Dan industri yang ada di dalam maritim itu sendiri. Oke, kemarin Bang Bang nanya sebenarnya. Jadi udah sampai itu sama Bu Santi ya. Oke. Kayaknya namanya kelautan pasti berhubungan dengan namanya menyelam atau apa gitu. Sempat juga berpikir kalau kelautan itu pasti berhubungan dengan pelayaran, benar banget. Iya. Sampai ada yang bertanya, Bu harus bisa berenang ya? Harus bisa melaut ya? Oh nggak juga dong. Oke, dan juga nanti contekannya hilang ya. Oke, ini kalau kita ngomongin soal teknologi kelautan, apa cirinya setiap prodi yang dimiliki oleh Fakultas Teknologi Kelautan? Jadi Fakultas Teknologi Kelautan itu adalah salah satu fakultas yang ada di Universitas Dharma Persada. Jadi Fakultas Teknologi Kelautan itu ada dua prodi Mbak. Jadi satu namanya Teknik Perkapalan, yang satu lagi namanya Teknik Sistem Perkapalan. Jadi kalau kita bicara tentang teknik perkapalan, kita bicara tentang teknologi perencanaannya, pembangunan kapalnya. Jadi pembangunan kapal dan perencanaan kapal itu meliputi konstruksinya, kemudian struktur kapalnya itu seperti apa, stabilitasnya seperti apa. Kenapa? Karena kan bawa orang, bawa barang. Kalau nggak stabil, tenggelam dong di laut, banyak dong yang meninggal gitu kan. Kita bicara tentang nyawa nih. Gimana sih bangun kapal yang begitu gede bisa tetap tenang melayari lautan dengan gelombang yang begitu besar. Kalau lautnya tenang mah ya asik-asik aja gitu. Tapi kalau bergelombang gimana? Terus penumpangnya nyaman. Kadang-kadang kan orang kalau naik kapal laut suka iya. Syukur-syukur mabuk cinta kan. Ini kan mabuk laut kan gak enak banget, gak elit gitu ya. Perjalanan 1 jam, tapi sepanjang 1 jam dia mulu gitu. Jadi kita mendesain gimana supaya kapal itu bisa membawa banyak barang, banyak orang. Bahkan ada juga kapal untuk ngangkut ternak. Jadi ternaknya nggak stres sampai di darat udah keliangan tuh ternaknya. Jadi gimana bawanya tetap nyaman. Nah di situ kita belajar ngedesain yang baik. Kemudian itu di teknik perkapalan. Kalau teknik sistem perkapalan, kita bicara tentang teknologi merancang instalasi, mesin-mesin penggerak kapalnya, kemudian energi yang dipakai untuk menggerakkan kapal. Jadi sekarang semua dunia sudah mengarah ke energi terbarukan. Makanya salah satu pasca sarjana kita bicara tentang energi terbarukan. Nanti Pak Aep nih pakarnya, lu kulik aja deh, dia maestronya dalam tanda kutip. Jadi itu dia beda antara teknik perkapalan. Jadi sederhananya kalau teknik perkapalan itu mendesain, menggambar semua bangunan-bangunan yang ada di atas kapal, bicara tentang konstruksi atau kekuatan kapal itu sendiri, kemudian bahan kapal. Jadi bahannya kalau misalnya kayu kan lama-lama jadi keropos, jadi biasanya bahannya dari baja atau dari fiber. Kemudian kalau sistemnya kita bicara tentang semua instalasi atau penggerak yang bisa menggerakkan kapal. Mesinnya seperti apa, perpipaannya seperti apa, kemudian setiap bangunan-bangunan yang ada di atas kapal itu seperti apa. Kalau kita pasang pendinginnya, gimana sistemnya. Kemudian kalau menggerakkan kapal, kalau misalnya kapal gede bisa 1 atau 2 mesin, seperti apa prosesnya merancangnya.
Itu sih kedua program studi yang ada di Fakultas Teknologi Kelautan itu. Oke, jadi memang hubungan dengan kapal, desain kapal, terus gimana caranya tuh kapal bisa jalan. Dan Iya. bisa tenggelam. Nah, Betul. kita mancing aja timah yang kecil bisa tenggelam, dan kapal yang bertonton nggak tenggelam. Iya, betul. Ntar kamu Ben. Oke, selamat Bang Bobe. Oke, Bu Susi, untuk fasilitas nih. Oke, fasilitasnya. Karena kita bicara tentang sistem perkapalan, kemudian merancang kapal, berarti itu bicara tentang labnya ya, laboratoriumnya. Oke. Jadi di fakultas itu laboratorium berdasarkan program studi masing-masing. Jadi kalau laboratoriumnya, labnya teknik perkapalan itu ada 3. Jadi ada satu lab design and model of perkapalan, kedua lab design struktur dan desain sistem perkapalan berbasis komputer, yang ketiga lab uji material dan uji material teknik dan pengelasan perkapalan. Oke. Jadi karena kita bicara tentang desain, kita sebenarnya sekarang mengarah ke teknologi IT tadi ya, seperti yang diceritakan sama Pak Budi. Sekarang semua mengarah ke teknologi. Jadi kita memakai software yang berlicense. Jadi software yang kita pakai adalah memang software yang dedicated untuk anak-anak naval arsitek atau marine engineer. Jadi ada software AutoCAD, ada Maxuf, ada SolidWorks. Itu adalah software yang dedicated untuk anak-anak naval arsitek. Jadi anak-anak perkapalan udah harus memakai software seperti itu dan kita punya. Jadi rata-rata orang prodi perkapalan harus punya software itu. Selain UI, ITS kita punya. Jadi kita sudah sangat mendunia ya dari segi softwarenya. Kemudian ada yang lain juga, CATIA dan SketchUp. Jadi software yang ini adalah software yang berlisensi. Kenapa saya katakan berlisensi? Karena setiap perguruan tinggi itu harus pakai software yang berlisensi. Kalau tidak, kita kena sanksi. Dan softwarenya itu lumayan mahal ya. Untuk maksud SolidWorks lebih kurang 5 ya. 5M Mbak. Bukan Mbak. Itu bukan ember ya. Beneran duit loh. Itu kita dapat bantuan dari Pang SolidWorks-nya. Jadi bantuan teknik juga dapat, kelautan juga dapat. Nah itu apa itu keunggulannya? Jadi sekali kita memasukkan data, kita itu sudah bisa menghitung stabilitasnya, kekuatan strukturnya. Biasanya kalau manual kita butuh berhari-hari untuk menghitung. Untuk bikin lens plan-nya aja berbulan-bulan bisa. Kita bikin gambar kapalnya doang. Tapi karena kalau kita bicara software, kita hanya perlu beberapa jam dan ketelitian untuk itu. Itu kelebihan software. Sesuatu yang dikerjakan berbulan-bulan bisa kita kerjakan dengan waktu beberapa jam saja. Iya. Durasi kita melakukan betul, dan keakuratannya bisa sampai 90%. Gitu. Luar biasa ya. Canggih banget berarti. Ya, itu baru laboratorium untuk teknik perkapalan. Kalau teknik sistem, kita bicara tentang laboratorium fluida. Jadi gimana mesin itu bekerja, kemudian laboratorium uji tarik. Itu dia, lab-lab yang ada di Fakultas Teknologi Kelautan. Jadi ada 5 lab. Selain lab bersama ya, jadi kalau lab bahasa kita itu lab bersama. Lab bahasa Inggris, lab bahasa Jepang, itu lab bersama. Dan itu lab bahasa Jepang, itu adalah bantuan juga dari pemerintah Jepang. Jadi memang Universitas Dharma Persada identik dengan persahabatan bangsa teman-teman dari Jepang. Gitu Mbak. Ini memang kalau dilihat sih sedikit berbicara tentang Jepang gitu ya. Memang karena memang kita ngomongin teknologi, Jepang memang sangat maju untuk teknologi. Iya betul, itu kita Dan ketahui. menurut saya sih memang dalam saya tepat sekali dibentuk dan memang bekerja samanya dengan negara Jepang ya. Sekali lagi mitra siap-siap, jangan lupa kepoin webnya di www.unsada.ac.id ya mitra siap-siap. Oke. Fakultasnya bagus ya kan, terus juga labnya juga bagus, punya ciri khas tersendiri, tapi kayaknya kurang tepat kalau misalnya dosennya nggak kompeten gitu. Nah, kalau untuk dosennya sendiri gimana? Oke, dosennya jangan ditanya dong ya. Iya. Jadi dosen itu rata-rata
kebanyakan itu adalah lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Seperti yang dikatakan tadi, ada kerjasama Unsada dengan Jepang. Jadi ada beberapa dosen kita bahkan yang sedang S3 sekarang di Universitas Hiroshima, dosen TSP. Kemudian ada juga dosen dari lulusan ITS, lulusan UI, kemudian lulusan IPB, kemudian Hiroshima. Jadi dosennya dari S2 dan S3. Kemudian selain itu kita juga punya salah satu dosen yang baru join 2017, Dr. Kaharudin Jenot. Jadi beliau salah satu pernah diundang sama Ki Andy. Jadi bintang tamu Ki Andy, beliau sebutannya anak kalong ya. Jadi menciptakan kapal selam tanpa awak. Jadi itu dipakai untuk keamanan alutsista kita. Dan beliau baru saja diangkat, saya lupa, bulan April kalau tidak salah, sebagai Direktur Utama PT PAL Indonesia. Subhanallah, luar biasa. Dan itu juga menjadi salah satu dosen yang ada di Unsada ya? Iya, kebanggaan kita beliau. Jadi PT PAL itu adalah salah satu perusahaan BUMN negara bidang perkapalan yang adanya di Surabaya pusatnya. Jadi beliaulah direktur utama. Jadi dari segi dosen pengajar sudah tahu dong kualitasnya seperti apa. Kemudian alumninya kita ada bekerja di kelas itu seperti BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Ada bekerja di BV, kemudian ada galangan kapal. Kebanyakan galangan kapal kan di Batam ada, di Tanjung Priuk ada, di Bali juga ada. Itu alumni kita. Ada juga di Departemen Perhubungan. Kemudian ada di Bea Cukai. Kemudian ada di Kementerian Perhubungan. Kemudian ada di Pertamina, ada di Pelindo, ada di Pelni gitu. Bahkan ada juga alumni kita yang bekerja di Pelni itu sebagai sudah mapan deh kedudukannya, jadi orang penting gitu. Nah, tapi kan kayaknya kalau lihat dari teknik kelautan, teknologi kelautan sendiri, ini kan kayaknya kalau cuma dengar gitu kayak jelimet banget gitu. Ini apakah harus lulusan dari SMK pelayaran atau SMK tertentu, atau anak SMA yang memang lulus belum tahu apa-apa tentang perkapalan ini bisa masuk di universitas dalam sana? Bisa banget Mbak, bisa. Jadi semua lulusan bisa masuk ke Unsada, tapi yang diharapkan adalah SMA yang pastinya boleh dari jurusan IPA, boleh dari jurusan IPS, SMK pelayaran, karena mereka yang akan lebih familiar dengan mata kuliah yang ada. Walaupun nanti biasanya semester 1 sama semester 2 kita dikasih mata kuliah dasar, matematika, fisika. Jadi di situ diawali mata kuliah yang pelajarannya sudah ada sih sebenarnya di SMA. Jadi hanya recharge lah istilahnya kalau baterai diingatkan kembali gitu. Jadi semester 1, semester 2 itu biasanya mata kuliah yang kita kasih adalah mata kuliah awal, perkenalan. Jadi jangan dikasih shock dulu ya. Soalnya ada tagline yang mengatakan kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya kan terserah Anda ya. Kalau udah pertama dikasih ngejelimet bisa muntah-muntah tuh mahasiswa. Kadang-kadang ada mahasiswa atau lulusan-lulusan yang baru sadar cita-citanya jadi apa, akhirnya dia memutuskan untuk gue pengen jadi bikin kapal, akhirnya dia misalnya dari nol dulu, itu bisa kan berarti? Oh bisa, karena kan kita belajar semuanya ya. Apalagi kalau dia suka teknologi, suka software, aduh anak zaman sekarang jangan ditanya deh. Dikasih satu software, belajar, kita kasih tuntunan sedikit, dia udah bisa ngembangin sendiri kan ya. Anak gadget gitu loh. Oke, tapi kalau lulusan dari Fakultas Teknologi Kelautan ini sama seperti fakultas-fakultas yang lain, 4 semester aja atau lebih dari 4 semester? Karena kan sih mau bilang kayak alurnya panjang banget. Oke. Kalau rata-rata lulusan kita itu 8 semester ada, bahkan 3,5 juga ada. Jadi bukan 3,5 semester sih,
Jadi 7 semester, 3,5 tahun. 3,5 tahun. Iya, ajaib banget ya. Tadi pikirnya oh iya cepet banget. Jadi 4 tahun atau 8 semester seperti yang diminta sama Kementerian Pendidikan itu memang yang ideal ya. Apalagi kita juga ada kerja praktek, kemudian ada kunjungan galangan. Jadi memang membutuhkan waktu dan momen yang tepat gitu. Tapi alumninya jangan ditanya, bahkan semester 8 aja ada beberapa perusahaan yang ngedatangi kita nanya ada lulusan nggak Pak, ada lulusan nggak Bu gitu. Karena saya percaya selama masih ada lautan kita pasti membutuhkan kapal gitu. Betul. Kecuali semua jadi darat ya gitu ya. Gimana mau nyebrangnya kalau nggak ada kapal? Selama ada laut pasti bidang perkapalan dibutuhkan. Oke ya. Ini Bu Santi tadi dapetnya nggak pas banget ya tadi lebih lancar berbicara kalau bicaranya. Tadi kan Kayak apa gitu ya. Nanti mau apa ya Bu Santi ya? Oke, Pak Aep, kita di sini langsung meluncur ke Pak Aep ya. Tapi bisa dijawab sini ada yang mau lewat dulu. Jangan lupa kepoin website Unsada di www.unsada.ac.id. Masih di Kelurahan Bangun bangun jangan malas. ada di Unsada. Jadi bukan cuma S1 doang untuk mitra yang pengen jenjang lebih tinggi lagi. Unsada ada apa sih yang nggak ada di Unsada ya kan? Benar, tapi jangan lupa mitra sejaman siap. Kepoin media sosialnya Unsada lengkap nih sekarang nih tahunnya nih ya. Di Instagramnya di unsada.official, terus juga ada di YouTube-nya di Universitas Dharma Persada, di Twitter-nya di Unsada Official, di Facebook-nya di PNG Trip BPH Unsada ataupun di website-nya di www.unsada.ac.id ya. Oke, jadi kita langsung aja Pak. Sebenarnya di Pasca Sarjana Unsada itu ada fakultas apa saja sih? Ya, baik, terima kasih Mbak Ina ya. Selamat pagi semuanya. Jadi pasca sarjana itu S2 di Unsada hanya satu memang ya. Jadi di bawah sekolah pasca sarjana. Jadi kita bukan fakultas tapi sekolah pasca sarjana, setaranya dengan fakultas. Oke. Prodi kita hanya satu, yaitu Teknik Energi Terbarukan. Ini sangat unik sekali. Kenapa sangat unik? Karena kita mengkhususkan ke bidang energi terbarukan. Seperti kita ketahui sekarang ini energi terbarukan ini sangat berkembang ya. Kita mau tidak mau Indonesia harus siap untuk masuk ke teknologi energi yang ramah lingkungan. Makanya Indonesia sangat perlu sumber-sumber daya manusia yang unggul, yang mumpuni di bidang energi tersebut. Nah, kita sangat konsen sekali ke bidang energi terbarukan ini. Di kita ini prodinya multidisiplin ya. Jadi kalau kita mengenai energi terbarukan, kayaknya ini buat untuk orang eksak saja gitu ya. Kita ini multidisiplin ini ya mau dari bidang ekonomi sampai ke bidang teknik pun bisa masuk, karena bidang energi terbarukan ini dari hulu sampai hilir ini mesti dikeroyok, bukan hanya untuk bidang yang eksak aja. Makanya di kita ini ada dua peminatan. Pertama adalah teknologinya ya, mungkin yang senang simulasi, pemodelan ya, optimasi. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau melanjut ke S2 senang tentang perancangan peralatan sebagainya, ini bisa masuk ke teknologi energi terbarukannya. Selain itu, nanti kalau misalkan bapak ibu atau fresh graduate yang mau masuk S2 lebih senang ke arah manajemennya, manajerialnya ya, aspek sosialnya, teknoekonominya, atau malah senang ngutak-ngatik regulasi ya, bahkan audit energi, perancangan, kajian ya, bisa masuk ke bidang manajemen teknologi energi terbarukannya. Nah, di kita ini memang sangat kekurangan sekali manajer energi, dan mulai setiap perusahaan tuh pasti perlu seorang manajer energi. Nah, kita juga
mempelajarinya itu efisiensi dan segala macamnya. Kemudian kita ini prodinya sangat fleksibel, ya. Kenapa fleksibel? Ya, jadi nanti kalau misalkan lulusan kita ini bisa berkarir bahkan berwirausaha di bidang energi terbarukan. Banyak lulusan dari kita ini bahkan dia membentuk perusahaan sendiri atau menjadi developer energi terbarukan. Ya, karena coba sekarang ini mungkin setiap perumahan pasti akan berkembang, di setiap atapnya itu ada solar panel seperti begitu. Nah, itu perlu sumber daya manusia yang mumpuni di bidang itu. Nah, selain itu, jadi selain solar panel dan sebagainya, ya, kita juga punya fasilitas. Misalkan, ya, kita ini dibagi dua, ada lab indoor dan outdoor. Ya. Kalau misalkan yang outdoor, ya, kita juga punya dapat bantuan untuk mungkin hanya satu-satunya lah di universitas yang mempunyai fasilitas smart microgrid. Sekarang ini kan udah zamannya IoT, ya, semua teknologi ini udah berbasis smart. Nah, ini kita punya fasilitas tersebut. Jadi menggabungkan antara solar panel, menggabungkan turbin angin, ya, dalam satu fasilitas. Kemudian kita juga punya desa-desa binaan, ya. Jadi keunggulan kita, jadi selain kita mengembangkannya secara secara lab, ya, kita juga berusaha untuk mengaplikasikannya, ya. Kita punya desa-desa binaan, misalkan di Gunung Halu tentang microgrid. Jadi kalau bisa bicara tentang energi terbarukan, kita paling lengkap dari mulai manajemen sampai teknologinya, energi biomas, energi angin, solar panel, energi air, ya, mungkin semua bentuk energi terbarukan kita pelajari di sini. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan beberapa mitra kita di luar negeri, ya, tentu saja dari Jepang, misalkan Saga University. Saga University ini kita hampir mungkin tiap tahun, ya, dan salah satu di Indonesia ini kita yang diundang untuk mengirimkan 2 mahasiswanya untuk seminar dan workshop tentang energi laut. Nah, tadi ada Fakultas Kelautan, ya, cocok sekali, ya. Jadi kita juga mengembangkan pengembangan energi kelautan tersebut dengan kerjasama dengan Saga University. Kemudian kita juga ada kerjasama, bahkan yang kemarin ini kita kerjasama dengan Spanyol dalam pengembangan smart microgrid dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Ina, ya, pengantar dari saya. Ya, Mitra Jawa Malaysia. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita, ya. Bukan kita nggak cinta nih sama Unsada, tapi kita bakalan balik lagi nanti ketemu lagi sama Unsada di bulan Juni, di awal Juni, ya, Mitra Jawa Malaysia. Dan akan membahas tentang fakultas sastra dan juga ekonomi, ya. Dan jangan lupa Mitra Jawa Malaysia, di Unsada juga ada 3 kelas, ada kelas regular pagi, regular malam, dan juga kelas karyawan. Ya, jangan lupa juga untuk kepoin www.unsada.ac.id. Hatur untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini sudah berbagi informasi, berbagi cerita, dan berbagi manfaat untuk kita semua. Sukses untuk Unsada, dan semoga di abis ini yang daftar banyak.